Setiap Senin dan Kamis ada hadis yang mengatakan bahwa setiap Senin dan Kamis amal perbuatan umat Nabi Muhammad ini ditampayakan lawan Nabi kita. Setiap Senin dan Kamis amal-amal perbuatan kita diperlihatkan kepada Nabi. Nah, wahai Muhammad, amal tingkah laku perbuatan umat engkau. Apabila Nabi melihat bahwa umatnya melakukan ketaatan ibadat, Nabi kita senang. Bila melihat umatnya melakukan hal-hal yang maksiat, Nabi kita huzun, sedih. Satu perbuatan dosa yang kita lakukan itu membuat duka cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan bahwa satu perbuatan dosa yang kita lakukan itu menimbulkan 10 macam kemudaratan. Sekali kita berdusta dengan tidak ada alasan yang benar, sekali kita berdusta dengan tidak ada uzur, maka satu kali dusta itu menyebabkan 10 mudarat bagi diri kita. Umpamanya dusta maksiatnya, sekali kita menggibah orang, kita dapat 10 mudarat, 10 keaiban, 10 cacat pada diri kita. Asyru uyub lidan bil wahid, 10 dosa, 10 aib untuk satu dosa. Mereka mengatakan bahwa yang pertama, kalau kita melakukan satu dosa, umpamanya kita menggunjing orang, akibatnya apa? Satu, askhata khaliqah, kita membuat murka Allah, membuat Allah kada katuju lawan kita. Nang dulunya Allah sayang lawan kita, dulunya Allah cinta lawan kita, tapi karena kita menggunjing orang, akibatnya Allah murka. Askhata khaliqah. Satu, itu akibat dosa. Yang kedua, parraha aduwallah, kita membuat gembira musuh Allah, iblis. Satu kali kita berdosa, satu kali kita menggunjing orang umpamanya, iblis gembira, musuh Allah senang. Yang ketiga, akibat sebuting dosa, taba'uduhu minal jannah, semakin jauh dia dari surga. Asalnya surga lawan kita sakilan, gara-gara kita berbuat satu dosa jadi sadapa, berjauh kita daripada surga. Yang keempat, qurbuhu min jahannam, paraknya kita daripada neraka. Asalnya lawan neraka sadapa, gara-gara kita berbuat satu dosa jadi beparak sakilan. Yang kelima, satu perbuatan dosa itu menyebabkan kasalul ibadah, malas ibadah. Satu kali kita menggunjing orang, satu kali kita berbohong, itu mungkin membuat kita malas mengucapkan kalimat-kalimat yang baik.
menyebabkan kita malas untuk berzikir kepada Allah, menyebabkan malas untuk bersalawat. Membaca zikir 1000 asa banyak bana sudah. Kenapa? Pada 1000 paling-paling perlu waktu 20 menit atau seperempat jam zikir. Tapi kita asa banyak bana 1000 itu malas. Kenapa? Karena mungkin ada dosa-dosa di mulut kita yang belum kita tobat daripadanya. Nah, satu dosa membuat malas beribadah. Yang keenam, tabauduhu min malaikatir rahmah, jauhnya dia daripada malaikat rahmat. Orang-orang yang menggunjing orang-orang yang berdusta itu sebenarnya mulutnya mengeluarkan bau yang sangat busuk, sehingga malaikat rahmah berjauh daripadanya. Yang kedelapan, tahzinun Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap Senin dan Kamis ada hadis yang mengatakan bahwa setiap Senin dan Kamis amal perbuatan umat Nabi Muhammad ini ditampayakan lawan Nabi kita. Setiap Senin dan Kamis amal-amal perbuatan kita diperlihatkan kepada Nabi. Nah, wahai Muhammad, amal tingkah laku perbuatan umat engkau. Apabila Nabi melihat bahwa umatnya melakukan ketaatan ibadat, Nabi kita senang. Bila melihat umatnya melakukan hal-hal yang maksiat, Nabi kita huzun, sedih. Satu perbuatan dosa yang kita lakukan itu membuat duka cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, khiyanatul adamiyyin. Perbuatan dosa itu adalah kita berkhianat kepada manusia. Yang tadi maksudnya kita jadi imam, orang kada tahu apa kelakuan kita sebenarnya. Diberabai baik kelakuannya, adil kelakuannya, tapi sudah dibanjir maka kelakuannya bilang luar biasa umpamanya. Ini benakal keluar orang ini di kampung bina adil bagus di kampung, tapi di luar kampung sarabanya mau. Jadi orang kampung kada tahu, disuruh aja jadi imam, hakun jadi imam. Nah, inya ini ngarannya mengkhianati jamaah. Mengkhianati jamaah. Jamaah yang menganggap orang ini orang baik, orang yang bisa memberikan syafaat kepada sembahyangnya, orang yang bisa dianggap juru bicara menghadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang ini orang yang sangat dibenci Allah. Nah, itu ngarannya khianat kepada manusia. Orang yang asalnya sembahyang jamaahnya berharap dapat pahala yang banyak, tapi karena dia orangnya fasik imamnya, akhirnya kada dapat pahala. Kan menculasi orang ngarannya khianat. Contohnya sembahyang berjamaah, saksi pernikahan. Saksi pernikahan orangnya mesti adil. Orangnya mesti adil, itu syaratnya. Kalau orangnya kada adil, saksinya kada sah nikahnya. Nah, orang ini di kampung adil, setahu masyarakat orang ini adil, padahal di belakang kelakuannya fasik. Disuruh ini jadi saksi, hakun jadi saksi. Nah, nikah orang jadi berantakan, nikah orang jadi kada sah, karena inyan ini sudah tahu dirinya fasik, hakun jadi saksi nikahnya. Mestinya kalau sadar bahwa kita kelakuan kada baik, jangan mau jadi saksi nikah. Karena kasihan orang nikahnya jadi kada sah. Nah, itu ngarannya khiyanatul adamiyyin, berkhianat kepada manusia. Berkhianat kepada manusia. Yang ke-10, khiyanatu jami'il khalaik. Dia bukan hanya berkhianat kepada manusia, tapi berkhianat kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena satu perbuatan maksiat itu bisa mengundang bala dan azab Allah Subhanahu wa taala. Satu maksiat yang kita lakukan itu bisa mengundang azab Allah. Dan azab Allah ini iza nazala amma, bila mana turun umum. Inya kana orang yang baik-baik pun umpat kana gara-gara inya. Nah, jadi ngarannya perbuatan maksiat itu pelakunya ini berkhianat juga kepada seluruh makhluk-makhluk Allah. Karena bala itu ayam orang jadi matian, kambing orang jadi matian. Karena bala itu manusia jadi sengsara. Padahal gara-gara inya nang melakukan perbuatan dosa. Nah, khianat kepada seluruh makhluk. Jadi satu perbuatan dosa mendatangkan 10 kemudaratan. 10. Jadi seorang yang ditugaskan menjadi imam dituntut untuk menjaga diri, jangan sampai dia khianat kepada jamaahnya, khianat kepada makmum, yaitu menjaga diri daripada hal-hal yang membuat dia fasik.